Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 27 April 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Malam ini dalam kerendahan hati kami Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, bahkan ketika malam ini kami boleh beribadah kepadamu melalui program ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan kami boleh memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 9. 1 Tawarik 11 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Zion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab,
anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Memimpin dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpilih dan ditentukan menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, apalagi gampangan. Mengapa? Karena seluruh resiko dan mandat kepemimpinan ada dalam tanggung jawabnya. Jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya sendiri, maka satu saat ia akan jatuh dalam ketidakberdayaan. Nah, kalau begitu bagaimana bersikap seperti seorang pemimpin? Saudara, untuk mengisi kekosongan tahta kerajaan Israel, berkumpullah orang Israel, lalu memutuskan dan memilih Daud sebagai raja Israel atas mereka. Orang-orang Israel memilih dan menentukan Daud sebagai raja karena di mata seluruh rakyat Israel keberaniannya sangat nampak. Daud sendiri tidak pernah memaksakan dirinya untuk menjadi raja, tetapi rakyat memilihnya karena melihat potensi yang sangat besar pada diri Daud untuk memimpin Israel. Lebih dari itu, orang Israel menghayati bahwa Allah sendirilah yang telah menetapkan Daud untuk menjadi penggembala umat Israel. Dan dalam kepemimpinannya, Daud menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berkualitas. Ia berhasil menguasai Yerusalem yang terletak di atas bukit, yang merupakan benteng alami yang ratusan tahun lebih tidak berhasil ditaklukkan oleh Yehuda. Yosua 15 ayat 63. Daud melakukannya dengan mengomandoi pasukan yang dipimpin oleh Yoab, panglima perangnya. Ia mengalami kemenangan demi kemenangan, termasuk ketika ibu kota kerajaan dipindahkan dari Hebron ke Yerusalem. Setelah 7 tahun 6 bulan memerintah di sana. 2 Samuel 5 ayat 4. Di balik keberhasilan itu, tentu ada impossible hand yang bekerja dengan sangat baik, yaitu tangan Tuhan sendiri yang menyertainya. Ada tangan manusia, ya. Tetapi di balik itu juga ada tangan Tuhan. Dalam kepemimpinan dan pemerintahannya, Daud sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melalui kisah ini kita diingatkan bahwa kemenangan, keberhasilan dalam hidup dan dalam pelayanan tidak terlepas dari dukungan dan topangan orang lain. Lebih dari itu, ada Tuhan yang menyertai kita dengan kuasa-Nya. Raja Daud mengalahkan musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya bukan karena kuat dan hebatnya seperti orang-orang Yebus, akan tetapi karena Tuhan. Sekali lagi, Daud mengalahkan musuh-musuhnya karena bukan kuat dan hebatnya seperti orang-orang Yebus, akan tetapi karena Tuhan. Nah, karena itu percayalah bahwa dengan kuasa Tuhan, kepemimpinan kita akan memperoleh kemenangan. Amin.
bersafaat kita berdoa. Malam ini ya Bapa, dalam ucapan syukur dan terima kasih kami datang kepadamu. Engkau telah menyertai, memimpin kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, bahkan boleh bersekutu bersama-sama, memuji membesarkan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu, melalui program rehat dan doa malam, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan, kiranya firman yang telah kami baca dan renungkan malam ini, boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu terus-menerus kami hidupi di dalam setiap langkah juang hidup kami. Malam ini kami mau berdoa untuk setiap orang yang dijangkau oleh layanan ini, dimanapun mereka berada. Engkau mengenal, Engkau mengetahui berbagai harapan dan kerinduan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya di bawah kaki salib-Mu, karena kami percaya Engkau sendirilah ya Allah yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap harapan, kerinduan, cita-cita anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam hidup pribadi mereka, bahkan dalam studi mereka, Engkau kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, menolong mereka senantiasa, menjawab harapan-harapan mereka pada waktu-Mu. Harapan akan mendapat pekerjaan, harapan akan karir yang lebih baik, harapan akan pasangan hidup, akan penyelesaian studi di tingkat akhir, baik di kota ini, di kota-kota lain dan di negara lain, juga harapan dalam pelayanan yang sungguh. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawabnya pada waktu-Mu. Kami terus berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka, bahkan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dan membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus pada waktu Tuhan sendiri. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Kami berdoa untuk Bapak Radit Tuhan. Tetaplah Engkau menguatkan iman pengharapannya. Dan saudara-saudara kami yang lain yang bergumul karena sakit, kuatkan iman pengharapan mereka Bapa di dalam Engkau. Kiranya mereka terus bertekun dan mereka meyakini bahwa Tuhan ada beserta mereka. Bapa, kami berdoa dan bersyukur untuk pertambahan usia beberapa saudara kami hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Mas Eki Ertan Kedatu, Bapak Wilni Surak Tanggalayuk, Bapak Julius Tendeng dan Ibu Siska M. Salamba. Sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka Bapa, berkati dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka kepadamu semata. Topang dan peliharakan ya Allah. Begitu juga yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Soni Soba dan Ibu Damayanti. Engkau yang memperjumpakan mereka Tuhan. Tentulah pula Engkau yang terus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka hingga saat ini, ketika mereka kembali berefleksi betapa Allah luar biasa telah menyertai memeliharakan mereka dalam mengayomi bahtera rumah tangga mereka. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan saudara-saudara kami yang lain yang sedang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, entahkah bencana alam, baik yang ada
di NTT, di Malang, juga di Meko, ataupun di tempat-tempat lain. Kuatkanlah mereka senantiasa, hadirlah Engkau di sana dengan caramu sendiri. Bapa, pelayanan kami pekan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bolehlah berjalan dalam tuntunan-Mu sendiri. Kiranya semua bermuara pada kemuliaan nama-Mu. Anak-anak-Mu yang terus memberi diri dalam pelayanan volunteer, Tuhan berkati mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka terus memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan, dan damai sejahtera Allah tetap menjadi bahagian kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terlebih khusus dalam berbagai upaya dan usaha yang dilakukan guna menekan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjagai kami dan memeliharakan kami, menjauhkan kami dari berbagai rencana jahat manusia, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Terpeliharalah kiranya kami dalam kasih-Mu Tuhan. Ya Bapa, mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siang malam musim
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.